An-nasihah lillah, nasihat untuk Allah. Apa maksudnya? Sebagaimana kita menyaring madu, hilang lilinnya, hilang sampahnya, hilang pucuk daunnya, hilang rantingnya, begitu jugalah maksud nasihat untuk Allah itu maksudnya membersihkan Allah, mensucikan Allah dari sampah-sampah. Itu maksudnya. Yang untuk menyampaikan hadis ini, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat lillah. Pak Ustaz, apa arti nasihat untuk Allah? Ya, kalau kita memberi nasihat itu maka kita mesti lillah. Nasihatnya jangan bukan itu. Ad-dinun nasihah lillah maksudnya mensucikan Allah dari segala sampah-sampah, noda-noda. Apa rupanya noda yang ditempelkan mereka kepada Allah? Mengatakan Allah punya anak, mengatakan Nabi Isa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata, bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini, namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari ini punya anak cucu cicit keturunan namanya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Itulah imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seluruh dunia ini, dari Maroko sampai ke Aceh nih, itu mayoritas akidahnya mengikut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Maka disebut dengan akidah Ash'ariyah. Kenapa ikut Imam Ash'ari? Kenapa tak ikut aja langsung ke Nabi? Kalau ditanya orang begitu, jangan kita langsung terkejut. Kalau kita ditunjuk orang, ditanya orang, jangan mau dimasukkan orang ke kotak. Disiapkannya 2 kotak, ini 1 kotak, ini 1 kotak. Habis itu antum ditanya, mana yang lebih bagus? Rajin puasa tapi korupsi, sama nggak pernah puasa tapi nggak korupsi. Jangan mau. Kenapa? Apa hak dia membuat 2 kotak? Kita buat kotak ketiga. Yang bagus itu puasa dan tidak korupsi. Karena 2 kotak ini salah. Kenapa mau kita dijebaknya? Kenapa mesti ikut Imam Ash'ari? Kenapa tak langsung saja ke Quran dan Sunnah? Balik lagi dalam fikih. Kenapa kau ikut Imam Syafi'i? Kenapa tak langsung aja ke Quran dan Sunnah? Oh enggak, kami langsung ke Quran, kami langsung ke hadis, kami tak ada ikut-ikut imam mazhab dalam bidang hadis. Kenapa kau ikut Imam Bukhari? Kenapa tak langsung aja ke Nabi? Imam Bukhari bukan membuat hadis, menyusun hadis secara sistematis. Imam Syafi'i bukan membuat fikih, menyusun fikih secara sistematis. Begitu juga Imam Ash'ari, dia bukan membuat akidah, menyusun ilmu akidah secara sistematis. Imam Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, hadis 180. Anin Nabi, dia meriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, dia berkata, Al-khazin, khazin bendahara. Ada orang kaya
mau membagikan zakatnya di bulan Ramadan, antum diminta untuk menghitung membagi. Antum adalah khazin. Al-khazin bendahara. Al-muslim syaratnya mesti muslim. Muslim. Al-amin dari kata amanah, sifatnya amanah, orangnya al-amin. Kalau perempuan aminah. Al-khazin bendahara, al-muslim muslim, al-amin amanah. Alladzi yunaffidhu yang melaksanakan, ma umira bihi yang diperintahkan. Kau hitung zakat ini, ya Tuan, keluarkan 2,5%. Ya, kau bagikan ke 8 asnaf. Ya, fayu'tihi, lalu dia pun memberikan duit itu, kambing itu, hasil zakat. Kamilan, sempurna. Muwaffaran, tak dikurangi, tak dilebihkan. Muwaffaran. Tayyibatan bihi nafsuh. Tayyib baik, bihi nafsuh dirinya baik, ridha dia. Karena ada juga orang ini waktu membagi duit, aku yang menghitung, aku yang kerja, kau tinggal terima aja. Tidak tayyibun nafsi. Tayyibun nafsi itu fakir miskin, ini hak dari tuan orang kaya ini kau. Ridha dia memberi itu. Fayadafa'uhu, diserahkannya, ilalladzi, kepada orang yang umira lahu, diperintahkan, bagi ke sini, bagi ke sini, bagi ke sini. Innamas shadaqatu lil fuqara, nih, wal masakin, nih, wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Bagi. Tak ada dalam hatinya sebesar ujung rambut pun rasa tak ridha. Bagi. Ahadul mutasaddiqin, maka dia dapat pahala sama seperti orang yang bersedekah. Jadi Islam ini memberikan kita jalan ke surga itu bukan cuma satu jalan. Yang kaya bersedekah, tak kaya tapi pandai ngitung jadi bendahara. Tak kaya tak pandai ngitung, susah jadi penerima. Jadi Islam memberikan kita banyak jalan kebaikan. Ada duit, pergi haji. Tak bisa pergi haji karena kuota penuh. Solat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, solat sunat isyraq berkah. Masuk surga yang kaya dari pintu sedekah. Tak bisa babus sedekah, babus salah, banyak-banyak solat. Solat tarawih, solat witir, solat tahajud. Tak bisa dari babus salah, masuk dari babul jihad, mati fisabilillah. Tak bisa dari babul jihad, babul kazimin al-ghaiz, pintu menahan amarah. Puasa tak bisa, solat tak bisa, pintu menahan amarah. Hanya menahan saja, tahan amarah. Islam disebut sebagai basyirah, memberikan kabar gembira bagi orang yang tak mampu. Hadis ini paling tinggi kualitasnya, muttafaqun alaih, disepakati atasnya, sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim memuat hadis ini dalam kitab mereka. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, alladzi yu'ti ma umira bihi, ada perbedaan lafaz. Tengok, lihat bagaimana hafalan Imam Nawawi. Hafal dia, yang ini begini bunyi lafaznya, yang ini begini bunyi lafaznya. Allazi, yang yu'ti, memberikan, ma umira bihi, sesuai yang diperintahkan kepadanya. Kau bayarkan segini, kau bayarkan segini, kau bayarkan segini, jangan kau kurangi, jangan kau tambahi, dan hatimu bersih waktu menyerahkannya. Wadabatu,
Mereka teliti dengan detail. Wadabatu, bunyi kalimatnya al-mutasaddiqin, dengan baris bifathil qaf, qafnya baris atas, al-mutasaddiqain. Kalau yang tadi ahadul mutasaddiqin, mutasaddiq satu orang. Kalau banyak mutasaddiqun, karena mudhaf ilaih ahadul mutasaddiqin jamak. Tapi kalau qafnya baris atas mutasaddiqain, dia termasuk satu di antara dua orang yang bersedekah. Yang bersedekah ini satu orang apa dua orang? Satu. Yang bersedekah satu, yang punya harta. Kenapa dia bisa masuk? Karena dia mendapat pahala seperti orang yang bersedekah. Ahadul mutasaddiqain, minal mutasaddiqain, bi fathil qaf, qafnya baris atas, ma'a kasrin nun, nunnya baris bawah, alat tasniyah, tasniyah dua. Kitabun satu, kalau dua kitabani, itu namanya tasniyah. Ustadzun satu, kalau dua ustadzani. Masjidun, kalau dua masjidani, itu maksudnya tasniyah. Tidak ada dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris langsung jamak. Book, kalau dua books. Kalau bahasa Arab tiga, mufrad buku, kitab. Dua kitabani, tiga kutub. Wa aksuhu alal jam'i, lawan dari tasniyah ini jamak. Bunyi kalimatnya mutasaddiqin. Kalau tasniyah mutasaddiqain. Wakilah, mana yang betul? Wakilahuma sahih. Kilahuma, dua-duanya sahih. Nanti pas antum menyampaikan hadis ini, minal mutasaddiqin, datang orang tunjuk tangan. Ustaz, saya dengar satu riwayat mengatakan minal mutasaddiqain. Yang kau sebutkan tadi tasniyah dua, yang kubacakan ini jamak tiga. Kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, kilahuma sahihun, dua-duanya betul. Orang bertanya itu bisa jadi mau ngetes kita, bisa jadi dia tak tahu, bisa jadi dia mau menunjukkan dia hebat. Banyak motif orang bertanya, dan kita siap. Tak penting kita tahu apa niat dia, nanti kita jadi emosi. Kalau kita punya jawabannya, kita jawab. Kalau tak tahu kita bilang pekan depan aku jawab. Jangan kita tak tahu, kita berpikir macam-macam, lalu kita mengamuk di situ. Mengamuknya kita itu menunjukkan kebodohan kita. Tak bodoh kita kalau kita mengaku tak tahu. Aku tak tahu, nantilah pekan depan aku jawab. Babun, bab fin nasihah, tentang nasihat. Bab tentang nasihat. Nasoha, nasihat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu taubat nasihat. Apa pula arti nasihat? Nasoha artinya menyaring madu. Arti nasihat menyaring madu. Masuk saya ke hutan pelelawan, tinggi batang kayu tualangnya 50 meter. Dari mana tahu batang kayu tualang itu 50 meter? Dari benang pancing yang dilemparkan ke atas. Turun ke bawah. Berapa meter panjang benang pancing nih? 100. Berarti naik ke atas 50, turun ke bawah 50. Naiklah satu orang ke atas mencincang sarang lebah. Sarang lebah di dahan itu dicincang. Begitu dicincang, di bawah ditampung kain tipis.
Jatuhlah sarang lebah itu ke bawah, disaring, ditampung pakai ember di bawah. Menyaring sarang lebah itu bahasa Arabnya nasoha. Tersangkutlah di atas kain tadi. Apa yang tersangkut? Sarang lebah, lilin lebah, anak lebah, induk lebah, pasukan lebah, sampah-sampah, pucuk kayu, ranting-ranting. Yang tinggal di bawah masuk adalah saripati madu asli. Itu namanya nasoha. Apa hubungannya dengan nasihat? Kalau kita menasihati orang, hilangkan sampah-sampahnya, maka dia menjadi bersih, murni, seperti bersihnya madu. Itu arti nasihat. Sebagaimana Imam Nawawi seperti biasa setelah judul ayat Quran, ayatnya qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau mengajar nanti walaupun tak tertulis, sebelum baca ayat baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Hujurat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Innama, hanya, only, hanya, al-mu'minun, orang beriman, ikhwah, bersaudara. Nanti antum dituduh orang agama yang eksklusif, rasis. Tengok untuk orang Islam itu bersaudara hanya orang Islam saja. Innama, yang bersaudara hanya orang Islam. Maksudnya di dunia ini dengan yang tak Islam bersaudara, bersaudara sebangsa, sama-sama Indonesia. Tapi nanti di akhirat yang diterima Allah hanya yang Islam. Itu maksudnya innamal mu'minuna ikhwah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ikhbaran, memberikan kabar, ikhbar, kabar. An-Nuh, tentang Nabi Nuh alaihi salam. Wa ansahu lakum, dan saya menasehati kamu. Ansahu, saya menasehati. Lakum, kamu. Al-A'raf 62. Wa an Hud, tentang Nabi Hud alaihissalam. Wa ana lakum nasihun amin, saya bagi kamu nasihun. Nasoha, perbuatannya. Nasihun, orangnya. Saya memberi nasihat bagi kamu. Al-A'raf 68. Habis ayat, sekarang hadis. Wa ammal ahadis, adapun hadis-hadisnya, fal awal, hadis pertama menurut susunan buku 181. An Abi Ruqayyah, kunyah dia Abu Ruqayyah, nama anaknya Ruqayyah. Nama dia Tamim bin Uwais, Tamim bin Aus Ad-Dari. Anna Nabi SAW, qala, Nabi berkata, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Agama Islam ini isinya nasihat. Qulna, kami sahabat Nabi bertanya, liman, untuk siapa nasihat itu? Qala, Nabi menjawab, lillah, nasihat untuk Allah. Hadis ini membingungkan. Nasihat itu untuk siapa? Untuk santri. Nasihat itu untuk siapa? Untuk mahasiswa. Nasihat untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Nasihat untuk Allah. Apa maksud nasihat untuk Allah? Itulah mengapa tidak bisa baca hadis sendiri, bisa bahasa Arab sikit-sikit, ngawur jadinya. An-nasihah lillah, nasihat untuk Allah. Apa maksudnya? Sebagaimana kita menyaring madu, hilang lilinnya, hilang sampahnya, hilang pucuk daunnya, hilang rantingnya, begitu jugalah maksud nasihat untuk Allah itu maksudnya membersihkan Allah, mensucikan Allah dari sampah-sampah. Itu maksudnya. Dia untuk menyampaikan hadis ini, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat.
lillah. Pak Ustadz, apa arti nasihat untuk Allah? Ya, kalau kita memberi nasihat itu, maka kita mesti lillah. Nasihatnya jangan, bukan itu artinya. Ad-dinun nasihat lillah maksudnya mensucikan Allah dari segala sampah-sampah, noda-noda. Apa rupanya noda yang ditempelkan mereka kepada Allah? Mengatakan Allah punya anak, mengatakan Nabi Isa Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Mengatakan Allah satu dalam tiga, tiga dalam satu. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salithu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Ini namanya mensucikan Allah. Makanya kita setiap menyebut Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Kalau ditanya orang, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Liman, untuk siapa? Lillah. Apa maksudnya? Mensucikan Allah dari segala sampah, noda, kotoran yang dibuat oleh manusia dinisbatkan kepada Allah. Dan ulama mazhab Asy'ari sudah membuatkan sifat 20. Sifat Allah itu banyak, bukan cuma 20. Siapa yang bilang sifat Allah cuma 20? Tak ada yang mengatakan sifat Allah cuma 20. Sifat 20 disusun untuk menangkis semua aliran agama yang merusak, menodai Allah. Dengan adanya sifat 20 itu tertangkis semuanya, tereliminasi semuanya. Ada orang Jerman namanya Nietzsche, filosof Jerman namanya Nietzsche. Kata Nietzsche, Tuhan itu pernah ada, tapi dia sudah mati. Sebutkan satu dari sifat 20 yang membantah Nietzsche. Wujud, idam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Mana di antara sifat ini yang membantah Nietzsche? Baqa. Wujud, qidam, baqa. Wujud ada, qidam tak berawal, baqa tak berakhir. Tuhan pernah ada tapi mati, berarti berakhir, bukan Tuhan. Jadi sifat 20 itu senjata 20. Kalau kita mau masuk ke hutan, kalau binatangnya dekat, golok. Kalau jauh, panah. Kalau jauh di atas, apa namanya itu? Supit. Supit bukan untuk makan loh. Sumpit. Jadi ada alat-alatnya. Ada satu lagi filosof yang diangkat jadi nabinya orang psikologi. Siapa namanya itu? Kata dia, Tuhan tak pernah menciptakan manusia. Manusia itulah yang menciptakan Tuhan. Tak pernah Tuhan itu menciptakan manusia. Manusia itulah yang menciptakan Tuhan, berhalusinasi dalam pikiran orang Yahudi. Jadi setelah orang Barat itu tak percaya pada tokoh agama, karena tokoh agamanya jahat, jadi dia tak percaya lagi. Akhirnya posisi tokoh agama itu digantikan oleh ahli filsafat. Disitulah letak kehancuran Barat itu. Dan filsafatnya itu orangnya gila-gila semua. Nietzsche itu matinya kena sipilis. Saking kan hidupnya itu bebas. Sipilis, raja singa, penyakit kelamin. Orang Jerman. Gara-gara tokoh agama jahat. Buka bukunya, judulnya The Dark History of Pope. Pope-nya P-O-P-E.
Dark, apa itu dark? Gelap. History, sejarah. Sejarah gelap pop. Tulis di Google, The Dark History of Pop. Ada yang menjual, ada yang mengambil duit umat. Akhirnya orang itu tak percaya lagi sama tokoh agama. Mereka lawan menjadi ateis dan berpindah kiblatnya dari sebelumnya ke tokoh agama menjadi beriman kepada filosof-filosof yang filosofnya ini jahat. Itulah awalnya orang barat itu menjadi kacau, menjadi tidak bertuhan. Jadi makna lillah membersihkan, mensucikan Allah dari semua yang tidak layak. Wali kitabihi, nasihat untuk siapa? Lillah. Wali kitabihi, apa pula maksudnya nasihat untuk kitab Allah? Maksudnya belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, membetulkan bacaan, memahami dengan baik, mengamalkan, mengajarkan kepada umat. Itu maksudnya. Proses kita dengan Quran ini 5. Pertama, belajar membaca. Setelah membaca, memahami maknanya. Setelah pahami maknanya, pertama dengar dulu, dengar macam mana bunyinya. Nun mati berjumpa dengan qab, min qab, ada qalqalah. Setelah mendengar, membaca. Setelah membaca, mengajar, mengamalkan. Setelah mengamalkan, mengajarkan. Setelah mengajarkan, menegakkan hukum-hukumnya. Itu maksud wali kitab. Yang ketiga, wali rasulihi. Apa pula maksudnya ini? Nasihat untuk Rasulullah. Rasulullah sudah mati, sudah meninggal dunia. Macam mana nasihat untuk Rasulullah? Maksudnya mengenal Rasulullah. Ini bulan Ramadan banyak waktu kosong, usahakan khatam satu kitab tentang Rasulullah. Kalau bisa pengajian-pengajian di masjid dibuat. Usul, cari ustadz satu. Ustadz, kami mau di Ramadan ini kita setiap asar sampai berbuka kita mengkhatamkan Ar-Rahiq Al-Maktum. Mumpung masih awal-awal, supaya dalam Ramadan ini ada target kitab apa yang khatam. Ar-Rahiq Al-Maktum. Mengenal Rasulullah. Setelah mengenalnya, mencintainya. Setelah mencintainya, mengamalkan ajarannya. Setelah mengamalkan ajarannya, mengajarkannya pada orang lain, mendakwahkannya, kemudian menolong untuk tegaknya syariat Islam. Nah, itu maksud wali rasuli. 4. Wali a'immatil muslimin. Nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Nasihat untuk kaum muslimin menunjukkan yang hak. Jihad yang paling berat adalah qaulul haq inda sultanin jair, mengucapkan, menyampaikan yang hak di depan penguasa yang zalim. Nah, jadi kalau zalim dia, kita kasih tahu. Kalau dia zalim, kita tak sanggup ngasih tahu, jangan kita ikut pula sama dia. Udahlah dia zalim, kita tak sanggup ngasih tahu, ikut pula kita sama dia, bersekongkol. Jangan. Man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kamu menengok mungkar, falyughayyirhu bi yadihi, dengan tangan. Falam yastati fa bilisani, dengan lidah. Salah nih Pak, tak betul nih Pak, tak juga betul. Yang keempat, yang ketiga, fa bi qalbi, dengan hati. Jangan ikut. Udahlah tak sanggup mengatakan ini salah, ikut pula duduk-duduk sama dia. Dia merasa perbuatannya itu betul. Kenapa dia merasa perbuatannya itu betul? Karena kita duduk sama dia. Antum pulang nanti ke kampung, tiba-tiba kades itu main judi. Kalau antum berani, antum bilang, kades, jangan kau main judi, neraka jahanam tuh kau kades. Kalau antum tak berani ngomong sama dia, jangan antum duduk-duduk sama dia.
Karena kalau antum duduk-duduk sama dia dan antum diam, si kades itu merasa, oh kalau gitu aku tak salah. Buktinya Ustaz ini diam. Diundangnya antum anaknya nikah, jangan antum datang. Karena kalau antum datang, oh berarti tak. Pak kades kenapa main judi? Enggak salah kok. Kemarin dia datang ke tempat saya, enggak ada dibilangnya salah judi itu. Kehadiran antum ke situ itu sudah menunjukkan bahwa antum membenarkan perbuatan. Kalau mau datang bilang, bisikkan sama dia, salah slot tuh Pak. Begitu. Wa ammatihim, yang kelima, nasihat untuk kaum muslimin semua. Apa maksud nasihat untuk kaum muslimin? Memperhatikan apa penyakit kaum muslimin, memberikan obatnya. Makanya saya kalau datang ke satu daerah kampung, tema marilah kita wujudkan masyarakat yang religius. Itu kan umum itu. Ditanya orang di situ, panitia, apa masalah di kampung ini? Masalah di kampung ini Pak Ustadz, anak-anak orang kaya ini tak ada sekolah agama. Bapaknya kaya, punya banyak sawit, dibelikan motor, anak tak sekolah, sibuk dengan dunia. Judul yang di baliho itu judul besar aja itu. Ada judul kecil-kecil. Jangan masyarakatnya sakit perut dibawakan bodrek. Tak nyambung. Apa penyakit masyarakat itu? Tanya baik-baik. Kita ini membawakan obatnya. Termasuklah mengajarkan kitab. Pengajian ada, tablik akbar ada, baca kitab ada. Semua ini mesti digarap. Tablik akbar di tanah lapang ada. Pengajian tematik ada. Baca kitab ada. Jangan tinggalkan. Karena segmen-segmen ini macam makanan juga. Ada yang berat, ada yang ringan, snack. Ada yang sedang. Dakwah ini semuanya mesti. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terakhir 182. An Jarir ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berbaiat. Ini hadis baiat. Bay'atu Rasulullah, saya sudah berbaiat. Baiat artinya janji setia. Ya Rasulullah, saya membaiat engkau ala iqamis shalah, saya berjanji akan menegakkan salat, wa ita'iz zakah, saya berjanji akan membayar zakat, wan nushi likulli muslim, dan memberikan nasihat untuk setiap muslim. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atasnya. Maksudnya ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Jangan ikut aliran itu. Itu aliran itu ada baiat-baiatnya. Belum. Baiat kok salah. Baiat itu janji setia, itu baiat. Berikut ini pengambilan janji dari pengurus baru. Itu baiat itu. Baiat artinya janji setia. Orang ikut tarekat tuh berbaiat Pak Ustaz. Iya, berjanji dia ke gurunya. Aku mengambil ini, aku berjanji untuk istiqomah, aku berjanji ke gurunya. Jadi yang kelompok non baiat jangan menyalahkan baiat. Yang baiat pun jangan pula merasa dialah yang paling benar. Kau udah berbaiat? Belum. Belum sempurna Islam kau. Masih itu belum jelas kan? Iya, tapi aku udah ngaji sama Ustaz Somad. Riyadhus Shalihin, itu kulit-kulit kitab aja itu. Belum berbaiat kau. Kalau berbaiat sama guru kami. Guru kami itu sampai baiatnya sampai ke Nabi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kata guru kami kalau tidak berbaiat sama dia, katanya tak sampai Islamnya. Bawa guru kau tuh ke sini.
Jadi jangan jangan terbodoh kita. Waktu ditembak orang dengan terbodoh kita. Ya terbodoh. Langsung tembak langsung. Ustaz, kata guru kami kalau tak berbaiat sama dia tak sempurna Islamnya. Bawa guru kau tu semua ni, berbaiat dia sama aku. Biar aku sempurnakan pula Islam dia. Belum sempurna Islam dia tu. Gitu, yang bodoh. Banyak kita ni saking lurusnya ditembak orang. Iyalah. Baiat tu janji setia. Yang terakhir, baru nanti pertemuan akan datang bab amar ma'ruf nahi munkar. Bab yang terakhir, hadis terakhir 183, hadis ketiga di bab nasihat dari Anas bin Malik maksudnya. Anin Nabi SAW, Nabi bersabda, la yu'minu, tak beriman. Tak beriman di situ bukan berarti kafir. Tak beriman maksudnya tak sempurna imannya. Imannya ada apa? Tak ada. Ada, tapi tak sempurna. Tak sempurna iman kamu hatta sampai yuhibba li akhi, dia suka kalau sesuatu itu ada pada saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, sebagaimana sesuatu itu ada pada dirinya. Macam mana menerjemahkan itu? Kamu belum beriman sampai kamu punya perasaan sesuatu itu ada sesuatu. Nanti sore ada sesuatu. Kamu suka kalau sesuatu itu ada pada saudaramu sama dengan sesuatu itu ada pada dirimu. Kok sesuatu Pak Ustaz? Karena sifatnya umum. Sore nanti sesuatu. Kasih satu contoh, sesuatu apa? Kolak. Kamu suka kalau kolak itu ada pada saudaramu sebagaimana dia suka ada pada dirimu. Merasakan perasaan orang lain. Kau kenapa belum nikah? Walaupun aku belum nikah Pak Ustaz, setiap kawanku nikah aku merasa sudah nikah. Nah, itu sudah sampai mapok. Karena kata Nabi Pak Ustaz, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsi. Bahkan istri itu pun dulu pacarku Pak Ustaz. Cinta kan tak mesti memiliki Pak Ustaz. Itulah ungkapan orang yang tak dapat. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai sesuatu itu kau suka kalau ada pada temanmu sebagaimana dia ada pada dirimu. Baik sifatnya makanan, pakaian, pasangan, kedudukan, ilmu, jabatan. Senang melihat orang lain senang dan susah menengok orang lain susah. Itulah puncak iman. Puncak iman bukan puasa, puncak iman bukan haji. Puncak iman adalah bisa merasakan perasaan orang lain. Dan ibadah yang paling lama untuk menghaluskan rasa itu Ramadan. Keluar dari Ramadan ini kita bisa merasakan perasaan orang lain, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Habis satu bab. Ayatnya 3, hadisnya 3. Berikutnya bab amar ma'ruf nahi munkar. Mana pertanyaan-pertanyaan?